Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 SDN 20 Tanjung Raya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Sebelumnya, kita baca dulu ya tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Melalui pengamatan gambar denah, siswa dapat menjelaskan jenis denah dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan gambar peta, siswa dapat menjelaskan kenampakan alam yang ada di Indonesia dengan benar. Baiklah anak-anak, silakan simak materi pembelajaran berikut ini. Anak-anak, masih ingatkah dengan Pak Rudi? Ya, Pak Rudi yang memiliki kandang kelinci. Kandang kelincinya sangat rapi. Tata letak bangunan, sanitasi, jalan, pembuangan limbah semuanya sudah dirancang khusus sehingga pengunjung merasa nyaman. Nah, sekarang coba perhatikan denah kandang kelinci milik Pak Rudi. Sangat rapi bukan? Lalu, apa itu denah? Ada yang tahu? Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat. Denah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, denah letak bangunan. Yang kedua, denah ruangan. Denah letak bangunan adalah denah yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat. Contohnya, denah lingkungan rumah, denah lokasi sekolah atau kantor. Ini merupakan contoh denah lingkungan rumah, dan ini contoh denah lokasi. Selanjutnya yaitu denah ruangan. Denah ini menunjukkan letak dan nama ruangan dalam sebuah bangunan. Contohnya adalah denah rumah, sekolah, dan kantor. Berikut ini adalah contoh denah sekolah. Di sini ada ruang guru, ada ruang kelas, ada musola, taman bermain, lapangan, dan lain-lain. Kemudian ada denah ruang kelas. Di dalam ruang kelas ada meja guru, ada papan tulis, ada kursi murid, ada meja murid, dan lain-lain. Tahukah kalian, gambaran yang lebih luas dari denah adalah peta. Nah, peta itu sendiri merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Peta sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus atau tematik. Peta umum adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Contohnya, peta Pulau Jawa, peta Jawa Timur, peta Jawa Tengah, peta Jawa Barat, dan lain-lain. Kemudian, peta khusus atau tematik adalah peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan atau fenomena geosfer tertentu, baik kondisi fisik maupun sosial budaya. Contohnya, peta curah hujan, di situ ada sifat hujan. Lalu, contoh peta kepadatan penduduk. Ada contoh peta jalur penerbangan yang terdapat jalur-jalur penerbangannya. Kemudian, perbedaan peta dan denah. Silakan dibaca ya anak-anak, perbedaan antara denah dengan peta. Nah, masih ingatkah kalian peta Indonesia? Kita akan belajar tentang ada 5 pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki batas-batas wilayah. Di sebelah utara, batas daratan berbatasan dengan negara Malaysia dan Singapura. Kemudian batas lautannya ada Selat Malaka, kemudian Laut Andaman, kemudian ada Teluk Benggala. Lalu,
Sekarang untuk batas sebelah timur. Batas daratannya yaitu Pulau Kalimantan. Lalu untuk batas lautannya adalah Laut Cina Selatan. Kemudian untuk batas selatan dari Pulau Sumatera, batas lautannya adalah Selat Sunda. Dapat dilihat ya. Nah, kemudian untuk batas daratannya yaitu Kepulauan Mentawai. Lalu untuk batas sebelah barat, untuk batas lautannya ada Samudra Hindia. Kemudian batas daratannya yaitu negara India. Anak-anak, itu tadi adalah batas-batas Pulau Sumatera. Sekarang kita lihat dataran rendahnya dan gunung. Di sini ada beberapa kota ya. Nah, di sini ada Provinsi Jambi. Ini termasuk dataran rendah. Di sini juga masih banyak kota-kota yang lainnya. Ada Riau, ada Sontang, kemudian ada Duri, Bonai, kemudian ada Dumai, Ujung Tanjung, dan lain-lain. Nah, untuk dataran tinggi atau pegunungan biasanya di peta berwarna lebih hijau pekat dibanding dengan dataran rendah ya. Di sini ada Gunung Sibuatan, kemudian Gunung Bandahara, Gunung Lesur, Gunung Mugajah, kemudian ada Gunung Hulumasen, dan lain-lain. Anak-anak, itu tadi adalah contoh dataran rendah dan gunung-gunung yang ada di Pulau Sumatera. Sekarang kita akan beralih ke pulau yang kedua, yaitu Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan memiliki luas 743.330 km persegi. Untuk batas utara ada Sarawak dan Sabah yang merupakan negara Malaysia, kemudian ada negara Brunei Darussalam. Lalu untuk sebelah timur di sini ada Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Kemudian di sebelah selatan ada Laut Jawa dan di sebelah barat ada Kepulauan Bangka Belitung dan juga Selat Karimata. Lalu untuk dataran rendah dan gunungnya, anak-anak bisa baca ya. Berikut adalah daftar dataran rendah dan gunung. Kemudian kita ke pulau yang ketiga yaitu Pulau Jawa. Untuk batas utara Pulau Jawa ada Laut Jawa, kemudian ada Pulau Kalimantan. Lalu kemudian selanjutnya untuk batas sebelah timur. Nah, kita perhatikan ya. Sebelah timur berbatasan dengan Pulau Bali. Nah, ini untuk batas daratannya ya. Lalu kemudian di sini juga di sebelah timur ada batas lautnya yaitu Selat Bali. Lalu kita ke batas yang sebelah selatan ya. Sebelah selatannya untuk Pulau Jawa ini adalah batas laut yaitu Samudra Hindia. Kemudian untuk batas yang ada di sebelah barat itu adalah berbatasan dengan Pulau Sumatera dan Selat Sunda. Nah, demikian ya anak-anak. Sekarang coba kalian baca nama-nama gunung yang ada di Pulau Jawa. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu Pulau Sulawesi. Memiliki luas 174.600 km persegi. Nah, kita lihat ya batas-batasnya.
Batas utara yaitu adalah ada Laut Sulawesi dan juga di sini ada negara Filipina. Lalu kita pindah ke batas yang ada di sebelah timur ya. Nah, untuk yang di sebelah timur itu batas daratannya yaitu Kepulauan Maluku. Bisa dilihat ya anak-anak. Sedangkan untuk batas lautannya di sebelah timur ada Laut Banda. Kemudian di sebelah selatan itu berbatasan dengan Nusa Tenggara Barat. Kemudian Nusa Tenggara Timur dan Laut Flores. Lalu untuk batas yang ada di sebelah barat Pulau Sulawesi yaitu berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Anak-anak, berikut ini adalah daftar gunung yang ada di Pulau Sulawesi. Silakan dibaca ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan ke Pulau Papua yang memiliki luas 785.753 km persegi. Kita lihat ya batas-batasnya. Untuk batas utara Pulau Papua ada Laut Filipina. Kemudian di sebelah timurnya berbatasan dengan Papua Nugini dan Laut Bismarck. Kemudian sekarang kita lihat sebelah selatan. Di sebelah selatan itu berbatasan dengan Laut Arafura, kemudian ada Laut Banda. Sedangkan untuk batas sebelah barat yaitu Kepulauan Maluku. Untuk gunung yang ada di Pulau Papua silakan dibaca ya anak-anak. Baiklah anak-anak, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini dapat kalian baca ya. Ini adalah tugas kalian hari ini ya. Setelah mengamati pembelajaran, silakan tugasnya ditulis di buku latihan. Kemudian jangan lupa jawabannya dikirim ke WA Ibu ya anak-anak. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi prokes, terapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.